أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan kajian kita bagian fikih kita dengan menggunakan kitab Sulamut Taufiq karya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Kemarin kita sampai sudah di bab Ar-Riddah al-Intiqadat Ar-Riddat Yaqobiyat. Yang pertama yaitu asyakku fillah, bahwasanya seseorang yang dia akan keluar dari agama Islam jika ia ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ragu dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita lanjutkan yaitu kainat al-umma ta'alim lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhihi fid dharain amin Allahumma amin. Kemudian asyakku fillahi au fi rasulihi. Yang pertama yaitu tadi murtad karena i'tiqadat itu ialah keraguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, au fi rasulihi atau di dalam rasulnya atau dalam rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ragu dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ragu dengan seluruh anbiya wal mursalin, seluruh nabi dan rasul, itu juga mengakibatkan seorang muslim keluar dari agama Islam. Awil Qur'ani atau Quran, awil yaumil akhiri atau hari akhir, awil jannati atau surga, awil nari atau neraka, awil sawabi atau pahala, awil niqabi atau hukuman, anafidhalika atau semisalnya itu, mimma huwa mujma'un alaih, dari perkara yang telah disepakati, yaitu perkara yang telah disepakati untuk kita imani. Jika kita ragu terhadap hal itu, maka jatuhlah hukum riddah pada orang yang meragukan akan hal itu. Seorang muslim jika ragu dengan Allah, ragu dengan Rasul, ragu dengan Quran, hari akhir, surga, neraka, pahala dan ataupun hukuman, maka dia telah keluar dari agama Islam. Aw i'taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ijma'an kalau ini aw nasaba lahu sifatun yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Kemudian yang membuat seorang muslim itu murtad karena keyakinannya ialah dia menghilangkan sifat yang telah disifati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah itu misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim ataupun semua yang ada di dalam Asmaul Husna. Jika seorang muslim ia ragu terhadap satu sifat saja dengan sifat-sifat yang telah disebutkan itu, maka jatuhlah hukum riddah untuknya, maka ia telah keluar dari agama Islam. Atau dia membuat atau dia mengadakan satu sifat yang sebenarnya sifat itu harus ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah harus disucikan dari sifat itu. Tapi seorang muslim meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat itu. Di sini disebutkan kal jismi, seperti jism, badan, tubuh. Zat Allah tak seperti jism kita. Zatnya Allah tak seperti tubuhnya makhluk. Zatnya Allah tak seperti badannya makhluk. Maka Allah harus disifati dari sifat jism. Allah harus disucikan dari sifat jism. Allah tak berjism, Allah tak berbadan, tak berbentuk seperti kita. Maka sifat
jisim harus disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim mensifati Allah dengan sifat jisim, maka jatuhlah hukum riddah, maka telah murtadlah ia. Kemudian aw halala muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-dini bid darurah mimma la yaf'al alayh kazina. Kemudian seorang muslim itu jika ia menghalalkan suatu keharaman yang telah disepakati akan keharamannya, maka jatuhlah hukum riddah kepadanya, maka ia telah murtad. Seperti zina, misal semua telah menghukumi bahwasanya zina itu haram secara ijma', sepakat seluruh ulama bahwasanya zina itu haram. Kemudian ada seorang muslim yang dia menghalalkan zina, maka jatuhlah hukum riddah kepadanya, maka telah murtad seorang muslim yang mengatakan bahwasanya zina itu tak haram. Juga lagi misal khamar, minum khamar. Minum khamar itu sedikit dan banyaknya itu tetap akan haram. Maka jika orang muslim ada yang mengatakan bahwasanya minum khamar sedikit itu tak haram, maka telah jatuhlah hukum riddah kepadanya, maka telah murtadlah ia. Kemudian waliwat wal qatli wasariqah wal ghasbi, juga di antara perkara yang telah disepakati keharamannya itu ialah liwat, yakni hukum, wal qatli dan membunuh, wasariqah dan mencuri, wal ghasbi dan menggosok. Itu semua tadi perkara-perkara haram yang di sini disebutkan seperti zina, liwat, qatl, membunuh, sariqah, mencuri, wal ghasb dan menggosok. Maka itu semua perkara haram, dan apabila seorang muslim menghalalkannya, maka telah jatuhlah hukum riddah kepadanya, maka ia telah murtad. Aw harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikahi. Maka juga di antara riddah i'tiqadiyat yang membuat seorang muslim itu murtad ialah mengharamkan perkara yang halal seperti jual beli, wan nikah dan nikah. Jual beli dan nikah itu ialah perkara yang halal. Jadi jika seorang muslim mengharamkannya, maka dia telah murtad. Aw nafa wujuba mujma' alaih kadzalika kas-shalawatil khamsi aw sajdatin minha wan zakah was shawl wal haji wal wudu'i aw. Nah, atau dia menghilangkan kewajiban sesuatu. Di sini dicontohkan kas-shalawatil khamsi, seperti salat yang 5, salat wajib yang 5. Nah, dihilangkan satu saja, salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi dia menghilangkan salah satunya, misal subuh itu tak wajib katanya. Maka itu dia juga telah jatuh hukum riddah, telah murtad dia. Yang bilang salat subuh itu tak wajib. Misalnya contoh dari itu. Aw sajdatin minha, atau sujud di dalam salat. Jadi salah satu rukun salat itu ialah sujud. Yang wajib itu sujudnya, bukan bacaan sujudnya. Kalau bacaan sujudnya itu sunnah, tapi gerakan sujudnya itu wajib. Jika seseorang menghilangkan perkara ini dari salat, ada seorang muslim bilang sujud itu tak wajib, maka dia juga telah murtad, masuk ke dalam riddah al-i'tiqadiyat. Di lain contohnya juga wazakah, wasaum, wal haj, dan zakat dan puasa dan haji, wal wudu dan wudu. Itu perkara-perkara yang wajib, dan jika seseorang menghilangkannya, mengatakan itu tak wajib, maka dia telah murtad, telah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Au ujaba ma lam yajid ijma'an kadzalika. Ataupun seseorang mewajibkan perkara yang awalnya itu tak wajib. Misalnya apa gitu, perkara yang dia itu tak wajib tapi diwajibkan sama dia, maka ini termasuk riddah i'tiqadiyat. Aw nafa masyru'iyyat tadi mujma' alaih kadzalik, atau menghilangkan salah satu syariat. Jadi kalau ada orang menghilangkan syariat, mengurangi syariat, menentang syariat, itu
dia menghilangkan syariat sholat, misalkan syariat haji atau syariat yang lain. Nah itu kalau dihilangkan dibilang itu tak ada syariat itu, maka telah jatuh dalam hukum murtad kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kajian yang sedikit ini, yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu lana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.